Cek kamera rolling and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih guys bersama saya Fatir. Welcome back again. Nah, jadi guys, di video kali ini saya ingin membahas berapa sih biaya yang harus kita keluarkan untuk persalinan istri kita ataupun biaya melahirkan istri kita guys. Nah, jadi bagi kalian yang ingin menikah ataupun bagi kalian yang mau merencanakan untuk menikah, tolong jangan skip video ini. Kalian harus simak, wajib simak ya, bukan harus sih, sudah wajib ini. Semoga ini bisa jadi gambaran untuk kalian semua agar kalian punya tabungan waktu istri kalian nanti mau melahirkan guys. Jadi kalian pasti tidak kebingungan ya untuk mencari dananya. Jadi guys, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi kalian nih yang baru datang ke channel Fatir YouTuber, tolong bagi kalian semua padamkan tuh subscribe yang warna merah, tolong dipadamkan ya, dipencet bentar, tolonglah. Tolong bagi kalian semua jangan pelit-pelit untuk subscribe guys. Karena kata ustadz saya dulu waktu saya ngaji, katanya orang yang pelit itu kuburannya akan sempit guys. Oke, kalian percaya tidak percaya ya gitu sih kata ustadz saya dulu. Makanya kalian jangan pelit-pelit ya guys untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Oke guys, sebelum kita bahas lebih lanjut, terima kasih banyak nih buat kalian semua yang sudah subscribe channel Fatir YouTuber. Dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi, terima kasih banyak-banyak buat kalian semua yang 38.000 subscriber. Waduh, tidak nyangka guys, saya sudah sampai segini ya. Mungkin kalau tidak dengan dukungan kalian, saya tidak bisa semangat seperti ini guys. Semakin banyak kalian subscribe channel Fatir YouTuber, maka saya akan lebih semangat lagi guys untuk upload video dan memberi video-video yang bermanfaat bagi kalian semua guys. Nah, jadi langsung saja nih ke pembahasannya. Nah, jadi sebelum kita bahas berapa biaya persalinan ataupun biaya melahirkan baik di Indonesia maupun di Malaysia guys. Sebelum itu kita bahas dulu biaya maharnya ya, ataupun mas kawin ya, kalau di Indonesia biasa disebut mas kawin guys. Jadi mas kawin itu kalau di Asia ini termasuk, bahkan banyak yang mengeluh ya tentang mas kawin guys. Karena menurut saya tidak sepantasnya kita mengeluh guys. Harusnya kita bersyukur lahir di Asia guys. Karena kalau menurut pendapat saya, kalau kita menikahi anak Arab Saudi itu bahkan lebih mahal guys. Kita bilang di Indonesia mas kawinnya, kalau di Aceh di kampung saya, mas kawinnya kita bilang rata-rata 10 mayam, 15 mayam, ada juga yang 20 mayam, 25 mayam. Mungkin semakin orang itu punya kemampuan, semakin tinggi ya harga mas kawinnya. Dan bahkan ada juga yang nikah cuma mas kawin 3 mayam. Itu kalau nggak salah di Aceh Selatan ya. Karena adat di sana mas kawinnya tidak semahal di daerah-daerah yang lain. Nah, jadi guys, bagi saya mahal ataupun tidak mahal mas kawin seorang wanita itu hak mereka. Lebih baik kita melamar wanita itu dengan mahar yang ya setara lah. Jangan murah kali dan jangan mahal kali. Kalau bisa mahal sih, karena kita itu menghargai wanita guys. Nah, jadi bagi kalian harus tahu nih guys, kalau kalian menikah dengan wanita Arab Saudi, kebetulan kemarin saya sempat wawancara bersama orang Madinah asli. Nah, ini videonya. Bro, how many married in Arabic? Party what? Yeah, party. Wow, 4 miliar. Wah, 4 miliar. Waduh. No, not good. Not good. Mungkin kalian yang sudah nonton video saya ini sudah tahu ya berapa rupiah sih angka yang harus kita keluarkan untuk menikahi gadis Arab Saudi. Jadi angka yang harus kita keluarkan kalau kita menikah dengan wanita Arab Saudi paling sedikit nih, paling sedikit kalau di Indonesia paling sedikit ya 3 mayam ataupun 5 mayam. 1 mayam itu 3 juta ya. 3 mayam, 5 mayam ataupun 10 mayam. Paling tinggi 25 mayam ataupun 20 mayam lah rata-rata orang nikah. Itu kalau kita totalkan uang rupiah cuma 75 juta guys. Kalau 25 mayam ya 75 juta. Karena kita kalikan harga 3 juta per mayam yang sekarang. Jadi guys, kalau menurut saya itu sangat-sangatlah murah. Karena kalau kita nikah dengan wanita Arab Saudi, kita harus punya uang minimal 2 miliar guys. Mahal, mahal, mahal. Gak usah nikah.
Nah jadi guys, menurut saya kalau mas kawin itu seharusnya lebih mahal ya, jangan terlalu dimurahkan. Karena semakin mahal mas kawin itu, maka si lelaki ini pasti akan bekerja lebih keras lagi. Kalau misalkan mas kawinnya murah, si lelaki pasti akan malas-malasan dalam bekerja guys. Oke guys, langsung saja nih ke pembahasannya. Berapa biaya yang harus kita keluarkan nih untuk melahirkan ataupun bersalin di Indonesia dan Malaysia guys. Yuk kita simak sama-sama guys. Jadi guys, kita bahas yang dari Indonesia dulu nih. Berapa biaya yang Anda keluarkan selama hamil? Oke yuk kita simak. Kalau di rumah sakitku tuh kemarin totalnya bisa sampai 44-45 gitu. 45 juta guys. Waduh, mahal ya. Beberapa Oke, lanjut. hari pertama anak itu tuh bisa didampingi oleh suster yang mau bantu mandiin, ngajarin namanya, maksudnya apa, tali pusar, pembersihan tali pusar gitu-gitu. Itu nambah sekitar 2-3 juta buat. Wah, bisa sampai nambah 2 dan 3 juta guys. Tadi udah 45 juta, nambah lagi nih. Aduh, mahal cuy. Jadi buat kalian harus kerja lebih keras lagi ya. Dan kalian jangan pernah mengeluh tentang mahalnya harga mas kawin seorang wanita guys. Itu bisa jadi modal kita untuk masa depan kita juga. Oke, lanjut nih. Persalinan normal sebetulnya. Nah ini persalinan normal, yang tadi itu persalinan sesar ya, operasi. Oke, ini persalinan normal berapa sih biayanya? Tidak terlalu mahal, maksudnya masih agak range harganya di 5,7. Tapi waktu itu yang jadi masih tunggu. agak range. Nah jadi harga normal melahirkan itu 5,7 juta ya. Jadi ini perkiraan saja ya. Jadi ya 10 juta ke bawah lah, masih standar lah ya. Itu nggak terlalu wow ya harganya, karena melahirkan pun secara normal. Oke lanjut. 5,7. Tapi waktu itu yang agak mahalnya adalah di pasca lahirnya, karena kebetulan anak saya waktu itu ada waktu itu ada indikasinya keminum air ketuban. Oh, keminum air ketuban itu harus butuh perawatan lagi ya guys. Perawat khusus. Jatuhnya itu mahal di biaya perawatan anak. Waktu itu dalam 1 hari bisa kehitung 1 juta, dan itu waktu itu 3 hari. Nah, 3 hari berarti 3 juta ya. 1 hari 1 juta perawatan anak kalau anak itu meminum air ketuban. Oke, lanjut. Untuk memenuhi biaya itu sih menyisihkan aja dari salary, biasanya sekitar 500.000 sampai 1 juta rupiah untuk khusus untuk cek kehamilan. Cek kehamilan aja berapa tadi cek kehamilan? 500.000 sampai 1 juta pak. Aduh, lumayan juga ya cek kehamilannya. Ya, untuk khusus untuk cek kehamilan, ya kira-kira kayak gitu. Waduh guys, kalian harus kerja lebih keras lagi nih guys untuk membahagiakan istri kalian dan juga anak kalian ke depan guys. Nah jadi guys, itulah sedikit gambaran biaya yang harus kita keluarkan kalau kita melahirkan di Indonesia. Ya mungkin agak-agak jauh dikit, mungkin lebih mahal ataupun lebih murah, itu biasa, karena setiap hospital itu ataupun setiap rumah sakit ya harganya pasti berbeda-beda guys. Oke, kita lanjut. Berapa biaya yang harus kita keluarkan kalau misalkan istri kita melahirkan di negara Malaysia? Oke, yuk langsung kita bahas. Oke, kita play. Untuk bersalinnya baru sampai sampai sekitar 20 menit langsung bersalin. Dan di sini saya juga ada bawa nota pembayarannya teman-teman. Nah ini ada bukti pembayaran persalinan istrinya guys. Oke, kita lanjut. Bill ya, bill lah pokoknya gitu kan. Nah di sini kalau di Malaysia bill ya katanya. Sudah bersalin itu alhamdulillah hilang juga satu beban yang ada di pikiran saya. Dan yang di pikiran kedua kali ini saya pikirkan tentang berapa yang saya kena bayar buat bersalin dekat hospital Serdang atau rumah sakit. Dan di sini aku sangat terkejut sekali teman-teman. Sumpah saya sangat terkejut sekali sebab apa yang ada di pikiran saya beribu ke atau di 3.000, 4.000 ke, dan pikiran saya mesti macam tu kan sebab. Nah jadi bapak ini memikirkan kalau biaya persalinan di Malaysia itu 4.000, 3.000 ringgit ataupun 5.000 ringgit ya, mungkin bapak ini berpikir segitu ya, karena mungkin baru pertama ya. Oke, kita lanjut nih. Saya pertama kali pertama kali katanya dapat
anak atau istri saya bersalin, saya sangat panik lah memikirkan biaya berapa yang harus saya bayar nanti keluarkan. Dekat poket, dekat dompet tu ada RM300 saja. Cuma ada di dompet RM300. Waduh, ini kalau kalian mau nikah nanti, kalian harus nabung sebanyak mungkin ya. Jangan sampai kalian kepikiran kayak gini nanti. Oke, lanjut guys. Nih, saya akan buka Nah, di sini dia hospital bagi lihat, atau korang boleh tengok, atau kalian bisa lihat. Bapak ini menampakkan buktinya ya, berapa dia bayar persalinan istrinya nih. Nah, ini nampak nih. Berapa itu, Pak? Di sini. Kebalik, Bapak. Itu angkanya kebalik kamera Bapak loh. Aduh. Kenapa nggak diedit aja ya? Mungkin belum pandai ya, kita maklumi aja ya. Oke, kita dengar aja nih berapa sih angka yang dikeluarkan persalinan di Malaysia. Di sini ada cas buat bilik bersalin. Di sini ada RM300 teman-teman. Di sini. Nah, RM300 biaya persalinan ya. Oke, totalnya mungkin berapa ya? Kalian juga penasaran mungkin ya, berapa sih total pengeluaran semuanya? Oke, kita lanjut nih. Dan lepas itu di sini ada cas watt kelas 3 160, lepas itu ditambah lagi kos bukan. Nih. Lepas itu ada cas perawatan kelas 3 100. Banyak detailnya nih. Jadi bersalin spontan Vertex delivery dia RM2.593 nih dekat sini. 2000 berapa? Berapa sih kebalik Bapak? Semua yang sebenarnya jumlah amount dicaskan. Nah, berapa sih totalnya? Oke, yuk kita simak sama-sama guys. RM3.533 nih, kamu boleh tengok. 3.500. Baru. Nih. 3.200. Oh. Nah, RM3.533. RM3.500 ya biaya persalinan di Malaysia guys. Waduh, coba kita kalikan ke rupiah nih. Berapa sih RM3.500? Mungkin biar cepat langsung aja kita ketik di Google. Nah, jadi guys kita ketik di Google harga RM3.500 RM ya. Ringgit aja lah kita ketik ringgit. Berapa rupiah? Oke. Nah guys, ternyata 12.300.000 sekian ya. Wah, kita bilang lah 13 juta ya. 13 juta guys biaya persalinan di Malaysia. Kalau di Indonesia tadi gambarannya sekitar 45 juta ya. Itu kalau biaya operasi ya. Dan kalau biaya normalnya berapa tadi? Kalian ingat nggak? Komentar di bawah guys. Mungkin kalau ada yang salah saya bahas tentang harga persalinan, mungkin para ibu-ibu dokter ataupun para ibu-ibu yang sudah melahirkan, tolong komentar di bawah ya. Ataupun bapak-bapak, berapa sih biaya yang sudah bapak-bapak keluarkan untuk melahirkan anak bapak? Komentar juga Pak di bawah. Karena kita di sini saling berbagi pengalaman dan saling sharing ya. Semoga anak-anak muda zaman sekarang lebih semangat lagi untuk bekerja dan membiayai istrinya nanti guys. Oke, itu saja nih video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan satu pesan saya buat kalian anak muda, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Oke, saya Fatir, bye.